Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 7 yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan hari ini Pak Guru akan melanjutkan kajian pendidikan agama Islam kelas 7 semester 1, dan sekarang sudah masuk ke bab 2, di mana dalam bab 2 ini kita akan berbicara tentang jujur, amanah. Ketika bicara kejujuran, ada satu kisah kecil yang sangat menarik. Ada seorang kiai yang cukup karismatik di sebuah pondok pesantren. Kemudian menguji beberapa santrinya yang terbaik dengan cara diberi 1 ekor ayam sama-sama. Dalam ujian tersebut, Pak Kiai mengatakan, sebut saja 9 santri diberi 1 ekor ayam masing-masing. Ucapan Pak Kiai kurang lebih begini: wahai para santriku yang baik, Bapak sekarang memberikan 1 ekor ayam kepada kalian masing-masing. Tolong silahkan kalian sembelih ayam itu dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, yang penting tidak ada yang melihat. Sekali lagi, silakan sembelih ayam itu oleh kalian dimanapun dan kapanpun tempatnya, yang penting tidak melihat. Paham semuanya? Itulah ucapan Kiai. Dengan serentak para santri menjawab, paham Pak Kiai, insyaallah. Oke, kalau sudah paham, silakan kalian berangkat dari sana, dari sini, terserah mau kemana, yang penting sembelih itu ayam dimanapun, kapanpun, secepat mungkin, tanpa ada yang melihat. Singkat cerita, 9 santri itu bubar, bersebaran ke tempat yang berbeda. Dalam hitungan waktu yang ditentukan oleh Pak Kiai, kurang lebih 1 jam, maka disuruh para santri itu kembali ke pesantren lagi. Dan dari 9 santri itu, santri pertama sampai yang ke-8 itu memberikan laporan yang sama, bahwa alhamdulillah Pak Kiai, ayam ini udah saya sembelih jam 12 malam, dan waktu itu tidak ada seorang pun yang melihat. Pak Kiai tersenyum dengan menarik nafas. Begitu juga santri kedua, laporannya sama. Sampai santri ke-8 laporannya sama, ayam sudah dipotong dan tidak ada yang melihat seorang pun. Tetapi anak-anak sekalian, ada 1 santri yang aneh. Itu ayam masih dibawa dengan keadaan hidup, sementara santri yang 1 sampai yang 8 itu sudah dipotong ayamnya. Sementara santri yang 1 ini ayam masih hidup. Lalu Pak Kiai bertanya, "Hei Mahmud, kenapa itu kamu ayamnya belum sembelih?"
malah masih di bawah hidup-hidup. Dengan terbata-bata, santri yang ke-9 itu menjawab, "Mohon maaf Pak Kiai, bukan saya tidak bermaksud menentang dan juga tidak bermaksud mengabaikan perintah Pak Kiai. Tetapi setelah saya renungkan dan saya pikirkan matang-matang siang dan malam, dalam waktu itu ternyata saya berpikir di tempat manapun tidak akan ada yang lepas dari pengawasan Allah. Makanya saya yakin dimanapun saya menyembelih ayam ini, pasti Allah Maha melihat, meskipun tidak ada satu manusia pun yang melihat. Oleh karena itu sekali lagi saya jujur bahwa tidak bisa melaksanakan tugas ini karena Allah melihat perbuatan kita semuanya. Barangkali itu gambaran tentang bagaimana kita meyakini bahwa kejujuran itu harus disampaikan meskipun berat rasanya, berat dalam perasaan kita semuanya. Itu yang pertama tentang kisah bagaimana kejujuran seorang santri dalam mengemban tugas di seorang kiai yang merupakan ujian keimanan tentang kejujuran. Anakku sekalian yang berbahagia, dalam bahasa Arab jujur itu disebut as-sidqu. As-sidqu artinya benar, berkata benar, berbuat yang benar, itu namanya as-sidqu. Kebalikan daripada as-sidqu adalah al-kidhbu. Al-kidhbu itu bohong atau dusta atau curang. Jadi kebalikan as-sidqu. Jujur itu dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan menuju jalan ke surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur insya Allah nanti di surga akan bersama Rasulullah, bersama para nabi, bersama orang-orang yang jujur, dan bersama para syuhada. Sehingga anak sekalian, jujur ini bisa dilihat dari dua sisi. Satu, jujur dalam ucapan, dua, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam ucapan, berkata benar sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa adanya. Itu namanya kejujuran. Sementara jujur dalam perbuatan adalah contoh seorang pedagang. Jadi melakukan perbuatan jujur, tidak ada unsur menipu, tidak ada unsur curang, tidak membohongi pembeli dan sebagainya, tidak pernah berkata yang palsu dalam harga dan sebagainya, tidak menyembunyikan yang busuk atau yang kotor atau yang rusak. Itu jujur perbuatan. Mudah-mudahan kita bisa meniru bagaimana jujurnya Rasulullah
Wasallam. Demikian untuk bahasan sementara tentang sifat jujur.